Silakan duduk, Pak. Ya Bu. Selamat pagi, Pak Dedi. Saya Kiran Amelia, ahli gizi yang akan mendampingi Bapak pada sesi konseling hari ini. Sebelumnya, boleh saya tahu usia Bapak? Pagi Bu Kirin, usia saya sekarang 40 tahun Bu. Baik, Pak. Terima kasih sudah datang. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Hari ini saya sedikit lemas sih Bu, tapi alhamdulillahnya saya masih bisa beraktivitas. Puji syukur jika begitu, Pak. Hari ini kita akan berdiskusi santai saja ya, Pak. Pertama, saya ingin mendengar bagaimana kondisi kesehatan Bapak belakangan ini. Jadi gini Bu, sebenarnya udah didiagnosa dokter, saya itu mengalami HIV sejak 2 tahun yang lalu. Terus saya sedang menjalani terapi ARV, tapi akhir-akhir ini saya sering merasa berat badan saya turun, terus juga mudah lelah. Terkadang saya merasa mual dan nggak nafsu makan. Teman saya bilang mungkin karena makanan saya yang kurang tepat, tapi saya bingung mulai dari mana. Terima kasih ya Pak, sudah jujur. Saya mengerti seperti apa kondisi Bapak, karena banyak orang sebelumnya juga mengalami hal serupa. Bapak jangan panik ya, dan terkait mual dan menurunnya nafsu makan Bapak bisa terjadi dikarenakan Bapak sedang menjalani terapi ARV ataupun antiretroviral. Karena efek samping dari terapi tersebut secara umum yaitu membuat pusing, mual, dan muntah. Dan biasanya gejala ini secara langsung dapat berpengaruh pada menurunnya nafsu makan Bapak. Tapi, langkah kecil Bapak datang ke sini sudah menunjukkan bahwa Bapak peduli pada kesehatan sendiri. Itu sangat berarti dan Bapak tenang saja. Kita akan berdiskusi bersama untuk menyusun strategi makanan yang dapat membantu Bapak untuk menjaga daya tahan tubuh Bapak selama menjalani terapi agar tetap normal. Ya Bu, namun terkadang itu saya merasa mual yang berat kali ini dan tidak nafsu makan saat minum obat. Itu sangat mengganggu saya sih Bu. Saya mengerti Pak kekhawatiran Bapak. Sebelumnya boleh saya tahu apakah ada anggota keluarga ataupun teman yang mendukung atau membantu Bapak selama proses pengobatan? Nggak ada sih Bu, saya juga udah lama tinggal sendiri, terus teman saya juga kurang paham terkait pola makan sehat untuk kondisi saya ini. Begitu ya Pak, tenang saja ya Pak, saya siap membantu Bapak kok. Tapi sebelumnya boleh saya tahu lagi, biasanya Bapak makan berapa kali? Kadang cuma 2 kali Bu, karena saya sibuk kerja. Terus kalau sarapan suka malas karena itu langsung mual. Saya paham, bagaimana dengan jenis makanan yang Bapak konsumsi seharian? Kalau pagi biasanya saya minum kopi, terus siangnya beli gorengan atau mie instan di tempat kerja, malamnya tergantung. Tapi saya jarang makan lauk-lauk yang lengkap di setiap harinya gitu Bu. Baik, saya catat ya Pak. Dan untuk aktivitas fisik sehari-hari, apakah Bapak merasa Bapak cukup aktif? Menurut saya iya sih, kebetulan saya kerja kan dari pagi sampai sore, karena kerja saya itu shift. Kadang malam masih lanjut kerja di rumah, mungkin itu juga yang membuat saya merasa lelah dan juga muntah. Begitu ya Pak. Sebelumnya, apakah pernah ada di mana Bapak merasa lebih berenergi ataupun kondisi tubuh Bapak itu lebih sehat dibanding sekarang? Pernah sih, sekitar 3 bulan sebelumnya saya sempat bawa bekal dari rumah. Isinya itu nasi, telur rebus, atau ikan goreng sama sayur. Tapi sejak kerjaan saya makin padat, jadi nggak sempat bawa bekal. Wah, itu tapi masuk pengalaman penting yang luar biasa loh Pak. Artinya Bapak pernah berhasil membuat perubahan. Kita bisa gunakan itu sebagai acuan kecil tapi konsisten ya Pak. Baik Pak, dari informasi yang telah Bapak berikan, saya menemukan bahwa asupan makan Bapak masih belum mencukupi, terutama protein dan vitamin, yang sangat penting bagi daya tahan tubuh Bapak. Hal tersebut dapat memperburuk aktivitas Bapak sehingga mudah merasa lelah yang bisa berakibat penurunan berat badan drastis. Menurut Bapak, apa penyebab utama pola makan seperti itu? Mungkin karena sibuk, terus mengeluh itu sih Bu, jadi saya makan seadanya. Ya, itu sangat bisa dimengerti Pak. Banyak orang dalam situasi Bapak juga merasakan hal yang sama. Tapi yang penting Bapak sudah menyadari dan bersedia mencari solusi. Berdasarkan pembicaraan kita tadi Pak, saya menyimpulkan bahwa kondisi Bapak saat ini termasuk dalam kategori asupan gizi yang tidak adekuat, ataupun di mana asupan gizi Bapak belum mencukupi. Kaitan dengan Bapak yang selalu merasa mual dan muntah dan ditandai dengan penurunan berat badan Bapak. Ini bisa mempengaruhi efektivitas pengobatan terapi Bapak dan juga aktivitas harian Bapak. Gitu ya Bu, saya baru tahu kalau pengaruhnya bisa sejauh itu Bu. Ya, benar sekali Pak, tapi tenang. Ini bisa kita atasi dengan langkah-langkah kecil yang realistis. Kita bisa coba strategi kecil dulu ya Pak. Bagaimana kalau Bapak mulai membawa bekal yang tinggi protein seperti telur, tempe, ataupun tahu dari rumah? Boleh tuh Bu, tapi kadang saya nggak sempat masak.
Kita bisa cari solusi praktis Pak, misalnya beli lauk sehat dari warung yang bisa ditambah nasi dari rumah. Nah, untuk Bapak mengetahui lauk mana yang sehat, yang dianjurkan atau tidak dianjurkan untuk Bapak beli di warung, ini saya akan menunjukkan lab yang dimana isolate food ini bahan makanan yang dianjurkan dan dibatasi ataupun dihindari untuk penyakit HIV Pak. Bapak bisa melihat ini agar ini bisa menjadi acuan Bapak ya Pak untuk membeli ataupun mengolah makanan untuk Bapak konsumsi sehari-hari. Dan untuk frekuensi makan Bapak boleh coba dalam porsi kecil tapi sering. Ini juga bisa mengatasi mual Bapak. Itu ya Bu, menarik juga. Jadi nggak perlu makan langsung banget gitu ya? Ya betul Pak. Dan Bapak juga bisa coba minum air jahe ya ataupun air lemon. Ini juga bisa mengurangi mual Bapak. Baik Bu. Iya Pak. Nah, jadi kalau boleh memilih satu langkah kecil minggu ini, apa yang Bapak rasa paling memungkinkan dilakukan? Mungkin saya bawa bekal lagi sih Bu dari rumah yang sederhana aja, misalnya telur rebus, terus buat roti isi sebagai sarapan, atau kadang nasi dengan lauk praktis seperti tempe atau sarden. Kalau nggak sempat saya beli di luar. Itu ide yang sangat bagus Pak. Banyak klien yang juga memulai dari hal tersebut karena kesibukan waktu kerjanya. Saya bisa bantu Bapak membuat contoh daftar belanja yang praktis untuk seminggu. Dan nanti bisa Bapak sesuaikan lagi dengan anggaran dan waktu Bapak. Boleh Bu, saya jadi tenang karena itu tidak hanya saya yang mengalami hal tersebut. Ya benar sekali Pak, saya juga ingin berbagi pengalaman. Salah satu klien saya namanya Pak Budi. Beliau juga HIV positif dan sempat mengalami kelelahan kronis karena pola makannya. Tapi sejak mulai sarapan dengan telur dan sayur dan mengurangi gorengan, tenaganya meningkat. Dia juga sama kayak Bapak kerja sih. Saya jadi semangat, bukan Bu. Ternyata bisa juga ya Bu, walau sibuk. Ya benar sekali Pak, Bapak juga pasti bisa. Kita akan tempelkan data belanja ini di rumah sebagai pengingat. Dan Bapak juga bisa membuat catatan makanan mingguan nantinya. Saya bantu Bapak menyusunnya agar bisa lebih mudah dipraktekkan Pak. Wah, boleh tuh Bu. Kalau ada contohnya saya jadi lebih gampang belanjanya, terus juga masaknya juga lebih gampang. Ya Pak, berikut saya telah membuat daftar belanja praktis dalam 1 minggu. Bapak bisa melihat bahan-bahan makanannya yang bisa Bapak beli di warung dan juga bisa menyesuaikan sesuai anggaran Bapak ya Pak. Dan juga di sini saya mencantumkan contoh catatan makanan mingguan, di mana mulai dari Senin sampai Minggu juga tersedia menu makanan di pagi sampai malam dan juga cemilan. Bapak juga bisa mengikuti menu ini ataupun menyesuaikan dengan makanan kesukaan Bapak. Dan juga saya memberikan catatan kosong untuk Bapak mencatat ya, untuk kemudian nanti di minggu depan Bapak data selanjutnya. Untuk tips misi ada tertera ya Pak, Bapak bisa baca sendiri. Daftar belanja ini bisa Bapak bawa pulang ya Pak, untuk melihat progres Bapak. Makasih ya. Itulah tadi daftar belanja yang kita susun secara bersama Pak. Nanti minggu depan Bapak bisa datang kembali ya Pak, dan kita bisa mendiskusikan apa yang berhasil dan bagian mana yang perlu disesuaikan kembali. Baik Bu Karen, kalau berhasil saya bakal teruskan. Terus kalau kalian jangan lupa saya jadi faktor sendiri tentang awas untuk lanjutin. Itu wajar Pak, yang penting usaha Bapak untuk memulai perubahannya Pak. Gak apa-apa Pak, kita pelan-pelan saja. Kita akan buat tabel checklist juga yang sederhana untuk memudahkan Bapak. Kalau Bapak sarapan per hari, dalam seminggu itu sudah sangat hebat loh Pak. Saya kasih stiker semangat juga. Ya Bu, oke Bu, terima kasih Bu. Nah, karena Bapak sudah mengambil keputusan penting hari ini, saya percaya dengan langkah kecil, pola pikir yang baru dan dukungan ini, Bapak bisa melaksanakan rencana yang telah kita buat dan terus maju ke pola hidup yang sehat. Saya juga mengerti Bu Karen, terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak, tetap semangat ya Pak. Saya tunggu kehadiran Bapak di pertemuan selanjutnya untuk kita berdiskusi bersama lagi. Kisah Bapak ini sangat berarti, dan jika Bapak terus yakin serta optimis, pengalaman Bapak bisa menjadi inspirasi bagi orang lain dengan HIV, agar mereka merasa tidak sendiri dan tetap memiliki harapan hidup yang sehat. Baik Bu Karen. Ya baik, terima kasih Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi Bu.